Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, dan juga para pemirsa YouTube dan yang lainnya yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kuliah serial ya, dari studi pemikiran Tasawuf Al-Ghazali, seri yang ke-10 kalau tidak salah. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengaruh Al-Ghazali ya. Tapi pengaruh Al-Ghazali ini nanti akan saya bagi menjadi 3 ya. Pengaruh Al-Ghazali secara global mendunia, terus nanti pengaruh tasawuf, ajaran tasawuf Al-Ghazali, kemudian yang ketiga mungkin pengaruh tasawuf Al-Ghazali di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita fokus kepada pengaruh Al-Ghazali secara global, secara umum. Mungkin bisa diwakili oleh pernyataan Montgomery Watt bahwa Al-Ghazali begitu berpengaruh sehingga dia hanya kedua setelah Nabi Muhammad di dunia Islam ya. Jadi begitu besar pengaruh Al-Ghazali ya, sehingga dikatakan dia hanya kedua setelah Nabi Muhammad SAW, bukan yang lainnya. Ini menurut pengamatan Montgomery ya. Oke. Saya kira dunia Islam yang mayoritas yaitu Sunni, Muslim Sunni, itu sangat berhutang budi kepada upaya dan tulisan Al-Ghazali ya. Perjuangan beliau untuk menegakkan Sunnisme internasional melawan ajaran batiniyah Ismailiyah pada masa hidupnya itu telah berjasa mempropagandakan Sunnisme menjadi anutan global internasional ya. Jadi Al-Ghazali yang bekerja sama dengan Nizamul Mulk, Perdana Menteri Seljuk yang katanya dibunuh oleh salah seorang dari Ismaili, beliau bertekad untuk membela Sunnisme dalam tulisan-tulisannya dan internasionalkan ajarannya melalui tentu saja Madrasah Nizamiyah ya, Universitas Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk. Nah, pengaruh Al-Ghazali secara global bisa dilihat dari misalnya karya-karyanya ya, karya-karyanya yang luar biasa. Menurut para ahli sih sebenarnya dia menulis sekitar 70 karya selama hidupnya ya. Tapi belakangan dinisbatan kepada beliau lebih dari 400 ya. Tapi yang jelas itu 70 yang dia tulis. Di antaranya yang sangat berpengaruh adalah dalam bidang tasawuf ya, Ihya Ulumuddin ya, yang ditulis kalau di versi saya ada 4 jilid ya. Yang pada intinya mencoba menggabungkan antara fikih dan tasawuf ya, atau antara syariat dan hakikat. Jadi Ihya Ulumuddin mencoba menggabungkan misalnya ritual keagamaan yang biasanya dibahas dalam kitab fikih ya, dari taharah, salat, zakat, puasa dan sebagainya. Kemudian diberikan nilai-nilai spiritual yang dia gali dalam tasawuf ya. Karena menurut beliau sebenarnya syariat itu tidak kemudian bisa direduksi menjadi fikih ya. Syariat itu ya lengkap,
ada praktikalnya, ada juga spiritualnya, ya. Sebagai contoh misalnya, kalau toharo itu tidak cukup hanya membersihkan badan, anggota tubuh badannya, anggota muka, tangan, kaki, telinga dan sebagainya, ya. Tetapi juga harus dibarengi dengan kesucian hati, dalam arti niatnya harus tulus, ya, dan sebagainya, dan tidak ada yang lain kecuali untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam ihya itu tidak hanya soal fikih, ya, tapi juga soal kejiwaan, ya. Misalnya penjelasan dia tentang keajaiban hati, itu dari Ihya Ulumuddin itu bisa dipisahkan menjadi satu buku sendiri yang saya pernah mendapatkan terjemahan dari Ajaibul Qulub itu. Luar biasa, dan analisanya sangat psikologis, ya, sangat mantap, ya. Jadi antara lain dia mengatakan bagaimana sudah tahu bahwa itu adalah dosa gitu, tapi orang rela mati gitu untuk membela dosanya itu. Nah, itu menurut Al-Ghazali itu satu keajaiban. Kok bisa ya hati manusia seperti itu, ya. Dan tentu saja Ihya Ulumuddin ini menjadi bacaan universal, ya. Bahkan sampai sekarang di pesantren-pesantren kita di Indonesia, nanti kita akan singgung, ya, pengaruh ajaran tasawuf Al-Ghazali di Indonesia, ya. Ihya Ulumuddin, ya kan, Al-Iqtisad fil I'tiqad itu adalah bacaan wajib hingga sampai saat ini. Bahkan Gus Ulil Afsar Abdallah ini membaca dengan hebat, ya, dengan runut dan penjelasan yang sangat masuk akal kitab Ihya Ulumuddin ini. Sudah berapa ratus seri gitu. Nah, itu pengaruh, bukti dari pengaruh Ihya Ulumuddin. Dan tentu saja banyak ulama kita, diantaranya Abdul Somad Al-Palembang yang sangat dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Bahkan dia menyadur buku Ihya Ulumuddin dalam bukunya kitab Syairus Salikin atau Syairus Salikin, ya, yang itu dalam bahasa Melayu kuno atau Arab Melayu. Nah, kemudian buku yang kedua yang menurut saya juga sangat besar pengaruhnya dari Al-Ghazali terhadap pemikir yang lain, bukan hanya orang Islam tapi juga Kristen dan Yahudi, adalah Tahaffutul Falasifah, ya, serangan beliau terhadap falsafah, ya, filosofer, ya, para filsuf Muslim. Sebenarnya Al-Ghazali tidak menolak semua cabang ilmu pengetahuan, ya, tidak. Misalnya fisika, logika, matematik, gitu, astronomi juga dia terima sebagai sains. Ada beberapa keberatan dalam ajaran metafisik mereka, ya. Bahkan dikatakan 3 diantaranya itu bisa membawa kita kepada kekafiran. 1, keabadian alam. 2, pengetahuan Tuhan yang hanya bersifat universal, dan penolakan mereka terhadap kebangkitan jasmani di alam akhirat. Selain itu sebenarnya banyak sekali yang disetujui lah artinya oleh Al-Ghazali. Nah, ada satu proposisi dari fisika yang dia tolak, yaitu keniscayaan sebab akibat, ya. Karena menurut beliau kalau sebab akibat itu dianggap mutlak, tidak bisa dirubah, maka akan sulit bagi kita untuk menjelaskan tentang mukjizat, ya. Maka dengan mengambil teori atom, dia mengatakan bahwa mukjizat itu mungkin terjadi, ya, dan itu dengan cara menolak keniscayaan kausalitas. Nah, dengan kritikannya ini maka dikatakan oleh
banyak sarjana penelitian falsafah, terutama yang bersifat peripatetik, itu mengalami kemunduran untuk jangka yang panjang ya. Jangka yang panjang, dan mungkin pengaruhnya sampai sekarang nih, jadi di dunia Sunni filsafat itu tidak dijauhkan. Dan pengaruh kritiknya Al-Ghazali itu juga telah menghasilkan misalnya seorang teolog yang besar ya pada abad ke-13, yaitu Fakhruddin Ar-Razi, yang juga cukup bertentangan dengan filsafat, bahkan menjadi pengkritik kedua lah terhadap filsafat peripatetik ala Al-Farabi dan Ibn Sina ya. Dan karena filsafat merupakan induk dari sains gitu, nah walaupun Al-Ghazali mengatakan matematik dan logik dan astronomi fisika itu nggak apa-apa gitu, tapi karena pengaruh Al-Ghazali begitu kuat dan sikap negatifnya terhadap filsafat membuat para pengikutnya malah menjauhi filsafat itu sama sekali. Dan dengan menjauhi filsafat, maka apa cabang-cabang ilmu yang ada di bawah naungan filsafat itu juga kemudian mengalami kemunduran. Nah, apa yang terjadi setelah itu di dunia Sunni, filsafat kemudian mengambil bentuk tasawuf falsafi ya. Jadi misalnya Jalaluddin Rumi itu adalah seorang Sunni, Ibnu Arabi juga seorang Sunni, tetapi dalam pembahasan tasawuf mereka sangat filosofis ya. Nah, tapi lain halnya dengan di dunia Syiah. Kritik dari dua orang, yaitu Al-Ghazali dan Fakhruddin Ar-Razi, itu kemudian berhasil ditangkis oleh seorang Nasiruddin Tusi yang membela Ibnu Sina itu dengan sangat hebat ya. Jadi terhadap buku syarah kitab Al-Isyarat wa Tanbihat dari Fakhruddin Ar-Razi, Nasiruddin Tusi menulis kritik terhadap syarahnya Ar-Razi yang menurut dia bukan syarah itu tapi jarah, tapi kritisisme. Demikian juga kritikan Shahrastani dalam Masori al-Falasifah dijawab dengan al-Masori al-Masori. Jadi persis seperti Tahafutul Falasifah dibalas oleh Ibnu Rusd dalam Tahafutul Tahafut ya. Jadi itulah sebabnya maka banyak kita mendengar bahwa setelah serangan Al-Ghazali terhadap filsafat, kemajuan ilmiah Islam itu mengalami kemunduran, walaupun mungkin tidak secara mutlak ya, karena sebenarnya sains misalnya astronomi masih terus berkembang sampai abad ke-15 bahkan 17 di Utsmani, Turki. Nanti kita akan bahas juga apa saja yang di dalam Tahafutul Falasifah mempengaruhi tokoh-tokoh ya, dunia maupun Islam. Oke. Nah, kemudian ada kitab lain yang juga sangat berpengaruh yang namanya Mishkatul Anwar ya. Mishkat cahaya yang menurut sebagian sarjana itu diragukan ya penulisannya oleh Al-Ghazali, tetapi karena Al-Ghazali menulis dalam salah satu karyanya menyinggung nama Mishkatul Anwar, maka kita yakinlah bahwa Mishkatul Anwar adalah juga tulisan dari Al-Ghazali. Nah, beda dengan Tahafutul Falasifah yang mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan filsafat dan ilmiah, Mishkatul Anwar justru menurut saya itu mendorong lahirnya mazhab filsafat yang lain, yaitu Isyraqi ya, Hikmatul Isyraq yang didirikan oleh Surawardi. Dikatakan bahwa Surawardi sangat menyukai buku Mishkatul Anwar dari Al-Ghazali ini. Bahkan kalau tidak salah beliau telah menerjemahkannya ke dalam bahasa Persia ya, ke dalam bahasa Farsi, saking cintanya kepada buku itu. Dan pengaruh buku itu sangat kuat terhadap filsafatnya.
mengapa Suhrawardi menggunakan cahaya sebagai fondasi filsafatnya itu boleh jadi adalah karena pengaruh buku Mishkatul Anwar, di mana Al-Ghazali melakukan tafsiran sofistik terhadap ayat cahaya, ya, sehingga Suhrawardi menyebut Tuhan Nurul Anwar, cahaya dari segala cahaya, ya. Nah, oke, kita teruskan. Dan pengaruh Suhrawardi kemudian juga diturunkan tentunya kepada murid-muridnya seperti Qutbuddin Shirazi dan Shahrazuri, Samsuddin Shahrazuri, ya. Dan juga mempengaruhi saya kira Mirdamad dan juga Mullah Sadra. Jadi pengaruh dari Al-Ghazali itu panjang. Kemudian ada kitab lain yang Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya. Ini adalah pandangan teologis Al-Ghazali yang tidak dikemukakan ketika beliau mengkritik falsafah, ya. Di dalam Tahaffutul Falasifah itu dia hanya mengkritik tapi tidak mengemukakan pandangan dia sendiri, gitu. Nah, di dalam buku Al-Iqtisad fil I'tiqad inilah sebenarnya beliau memberikan pandangan teologisnya sendiri yang sangat Asy'ariyah, ya. Dan ini kemudian menjadi fondasi atau menjadi ajaran pokok daripada aliran Syiah, aliran Sunni, ahli Sunnah wal Jamaah dari zaman dia kemudian sampai kepada sekarang, ya. Dan kenyataan bahwa Sunni merupakan mayoritas Muslim itu menunjukkan juga salah satunya, ya, pengaruh daripada Al-Ghazali. Jadi luar biasa, ya. Oke. Kemudian ada Al-Munkir dan Dhalal yang merupakan autobiografi, ya, bagaimana perjuangan beliau mencari kebenaran dengan sangat mendasar, ya, di mana dia mencoba semua jalan ilmiah dari mulai yang bersifat indrawi, okuli, ya, akliyah, kemudian sampai kepada tasawuf dengan intuisi. Tapi di situ juga beliau menunjukkan perjuangan beliau yang pernah dilanda keraguan yang dahsyat sampai beliau mengalami, ya, gejala fisik yang luar biasa, ya, physical breakdown, ya, disebutnya, sehingga tidak bisa bicara dan sebagainya. Nah, tapi pengaruh dari metode keraguan ini besar sekali terhadap pemikiran berikutnya. Oke, jadi itu adalah pengaruh Al-Ghazali dari tulisan-tulisannya, ya. Dan buku-buku ini sampai sekarang masih tetap ada, masih dibaca dengan luas dan sebagainya, sehingga pengaruhnya bertahan sampai sekarang. Bahkan boleh dikata bahwa di dunia Asia Tenggara, ya, Muslim Asia Tenggara itu Al-Ghazali sangat kuat. Di Malaysia misalnya Ghazalian, Singapura, kemudian juga di Brunei sangat kental sekali Ghazalian. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menelusuri pengaruh daripada Al-Ghazali dari sudut pemikirannya, ya. Jadi dalam bidang teologi, pengaruh Al-Ghazali baik melalui buku Maqasidul Falasifah atau Tahaffutul Falasifah dan Iqtisad fil I'tiqad, ya, dan yang lain-lain, itu sangat besar. Bahkan mempengaruhi pemikiran dari non-Muslim seperti Maimonides itu dari tradisi Yahudi, ya. Kemudian Thomas Aquinas yang sezaman dengan Tusi dan Jalaluddin Rumi. Kemudian tentu saja terhadap Fakhruddin Ar-Razi, ya, sehingga Fakhruddin Ar-Razi seorang teolog Sunni yang juga hebat,
melakukan kritik ya, terhadap Ibnu Sina dengan melalui syarah ya. Bahkan kalau tidak salah dia juga menulis syarah terhadap Uyunul Hikmah kalau tidak salah ya. Di samping tentunya syarah terhadap kitab Al-Isyarat wa Tanbihat oleh Ibnu Sina yang dinilai oleh Nasiruddin Tusi sebagai kritik, bukan syarah ya, tapi jarah. Kemudian juga pengaruh Al-Ghazali bisa ditelusuri pada Ibnu Tumat ya, dari Maroko yang hidup ya mungkin juniornya Al-Ghazali, masih abad ke-12 ya, meninggal sekitar 1176 gitu. Sedangkan Al-Ghazali 1111 Masehi ya. Kemudian As-Suyuti tentu saja kita tahu, kalau tidak salah abad ke-15, penulis buku yang luar biasa ya, ada sekitar 600 buku yang dinisbatkan kepada dia. Kemudian Nawawi dari Syria, dan kemudian juga pengaruhnya terlihat pada Syah Waliullah di Balhi ya, dari itu seorang pemikir sufi tapi juga filosofis pada abad 18 kalau tidak salah ya. Jadi pengaruh teologi dari Al-Ghazali itu besar ya. Ya tadi Maimonides itu di dalam bukunya bukunya yang terkenal itu sebenarnya kayak pokoknya macam Al-Munqidh dan Dolal ya. Jadi keluar dari kemelut gitu. Itu di situ pemikiran kalamnya sangat dipengaruhi oleh Al-Ghazali ya. Oke, kemudian pengaruh yang lain dalam bidang filsafat ya. Al-Ghazali juga sangat mempengaruhi misalnya pemikir Muslim sendiri, Jalaluddin Rumi, terutama kritiknya terhadap kausalitas ya. Di dalam buku Tahafutul Falasifah, Al-Ghazali melakukan kritik terhadap keniscayaan hubungan sebab akibat ya. Dia mengatakan bahwa sebuah hubungan sebab akibat itu tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa tidak ada hubungan antara sebab dan akibat ya. Dengan teori atomnya yang mengatakan bahwa atom hanya bertahan 1-2 saat, berarti atom yang dipukul dengan atom yang bengkak misalnya itu udah lain atom lagi gitu. Jadi terputus hubungan kausalitas di situ. Dan pengaruhnya bisa kita lihat dari pada Jalaluddin Rumi yang juga mengatakan bahwa sebenarnya hubungan kausalitas itu adalah ilusori ya, ilusi. Bagaimana dia menggambarkan hubungan sebab akibat sebagai ilusi? Dia mengatakan, bayangkanlah kita memutar puntung rokok di waktu malam dengan cepat, maka apa yang terjadi? Maka terkesan ada sebuah tali yang berkesinambungan. Tapi apakah itu real? Tidak real ternyata ya. Itu adalah ilusi gitu ya. Dan yang menarik adalah ada penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya kritik terhadap kausalitas ini menyadarkan David Hume ya. Kalau tidak salah abad ke-17 atau 18, pemikir empiris dari Inggris ya, yang juga beliau menolak realitas kausalitas ini gitu ya. Jadi ada yang menyelusuri bahwa itu ada pengaruh daripada Al-Ghazali. Dan kita juga tahu bahwa kritik David Hume terhadap kausalitas ini juga kemudian mempengaruhi Immanuel Kant, yang bahkan Immanuel Kant setelah tersadarkan bahwa kausalitas itu merupakan satu kategori, dia mengatakan kategori yang lain juga sebenarnya tidak real, itu adalah konstruksi mental manusia.
Oke, kemudian kisah keraguan Al-Ghazali, ya, syak, ya, atau skeptisisme itu menjadi sangat terkenal gitu. Dan perjuangan beliau mendapatkan kembali kebenaran ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam bentuk dalam bukunya ya, dalam autobiografinya Al-Munqiz Minad-Dhalal. Kemudian memberi pengaruh ya terhadap pemikir besar Eropa, terutama René Descartes. Ya, kita tahu René Descartes juga mengembangkan metode skeptisisme. Ya, jadi ada orang menelusuri bahwa itu ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pandangan daripada Al-Ghazali ya. Mungkin masih perlu dilakukan penelitian lebih cermat lagi ya. Nah, sedangkan ini masih dalam filsafat ya. Teorinya tentang cahaya, bahwa Tuhan adalah cahaya yang mutlak, bukan dalam arti simbolis, dan satu-satunya cahaya yang benar-benar cahaya, sedangkan cahaya yang lain yang kita bisa lihat, kita pahami adalah hanyalah semacam cahaya dalam arti alegoris. Kemudian sangat mempengaruhi pemikiran Surawardi ya, yang menjadikan cahaya sebagai corner stone ya, philosophical stone bagi bangunan filsafatnya. Itu terlihat sekali pengaruh daripada Al-Ghazali. Dan pendapat Surawardi bahwa Tuhan tidak memerlukan definisi ya kan, karena dia sudah terang, sedangkan definisi hanya diperlukan untuk menerangkan yang lain. Mungkin juga ada pengaruh daripada Al-Ghazali ya. Jadi ya, kita bisa melihat pengaruh Al-Ghazali di bidang teologi dan juga di bidang filsafat ya, di mana teologi yang ahli sunnah wal jamaah itu pada umumnya adalah teologi yang dibangun oleh Al-Ghazali ya. Bahkan saya kira sifat 20 yang kita kenal di Indonesia ini juga tidak lepas dari pandangannya. Nah, kemudian tasawuf ya, pengaruh Ghazali dalam tasawuf ya juga kita bisa lihat dalam Jalaluddin Rumi ya, dalam kritiknya terhadap kausalitas juga. Dan tapi kelihatannya ada perbedaan antara Al-Ghazali dan Rumi tentang takdir ya. Kalau Al-Ghazali mungkin sangat Asy'ariyah ya, sehingga lebih menekankan kekuasaan Tuhan daripada manusia. Rumi mungkin sebaliknya ya. Rumi mengatakan bahwa manusia itu diberi kebebasan untuk memilih, dan baik buruknya manusia sandarkan kepada pilihannya itu, dan manusia diberi kebebasan untuk memilih, dan ketika memilih dia harus bertanggung jawab. Ini sudah saya jelaskan dalam buku, dalam kuliah kita tentang Jalaluddin Rumi pada semester yang lalu ya. Dan juga dikatakan bahwa pengaruh Al-Ghazali dalam bidang tasawuf dan umumnya pemikiran keagamaan ya, itu mempengaruhi As-Suyuti ya, juga seorang ulama yang sangat hebat ya, dan Shah Waliullah dari Delhi yang itu juga sangat mempengaruhi pemikiran Iqbal ya. Dan di Indonesia nanti seperti yang akan kita bahas berikutnya, pengaruh Al-Ghazali sangat kentara di dalam figur Sufi abad ke-19 kalau tidak salah, yaitu Abdus Somad Al-Palimbangi. Nanti kita akan kembali ke sana ya. Jadi secara global Al-Ghazali mempunyai pengaruh yang sangat besar ya, sangat besar, baik dalam bidang teologi, filsafat, tasawuf maupun
keilmuan secara umumnya ya, terutama dalam ilmu agama yang memang beliau betul-betul waktu beliau hidup ingin hidupkan kembali setelah mendapatkan banyak tantangan ya. Jadi Ihya Ulumuddin itu juga menunjukkan ya revitalisasi ilmu agama. Artinya mungkin pada saat itu ilmu agama sudah mundur ya, sudah mulai dikesampingkan, sehingga beliau kemudian berjuang dengan sangat gigih untuk menegakkan kembali ilmu agama. Hanya saja penekanannya terhadap ilmu agama ya dibayar dengan melemahnya semangat terhadap pemikiran-pemikiran yang ilmu rasional atau kajian ilmiah. Dan tentu saja Al-Ghazali juga banyak mendapat kritik ya, terutama kecenderungan dia pada pengakuan terhadap logika itu mendapat kritik dari Ibnu Taimiyah ya. Dan mungkin yang lain-lain. Pemikir modern mungkin ada yang menganggap bahwa Al-Ghazali itu merupakan tokoh yang memperlemah semangat keilmuan dalam dunia Islam ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa beliau adalah pahlawan ya, mujaddid ya, yang dipercayai muncul 100 tahun sekali, dan umat Islam menyebutnya Hujatul Islam, the proof of Islam, bukti adanya kebenaran keberadaan Islam. Nah, kesimpulannya adalah bahwa Al-Ghazali mempunyai pengaruh yang sangat luas baik secara universal, artinya mendunia, maupun dalam dunia Islam sendiri, baik di bidang pemikiran teologis, filsafat maupun tasawuf, 3 bidang yang dia kuasai, bahkan juga di bidang usul fikih ya, jurisprudence dia sangat berpengaruh. Pengaruh jurisprudence itu adalah pada pada ulama-ulama yang datang berikutnya. Katakanlah Suyuti, Ar-Razi, An-Nawawi dan yang lain-lain. Ya. Dalam bidang teologi, berkat perjuangan Al-Ghazali lah kemudian mayoritas Muslim menjadi Sunni, ya. Yang Ghazalian. Ya kan? Nah, itu luar biasa tuh. Ya kan? Nah, di bidang filsafat, kritik Al-Ghazali juga sebenarnya menimbulkan insight-insight baru, misalnya kritik terhadap kausalitas menimbulkan pandangan kritis terhadap kausalitas, dan itu menghasilkan filsafat bukan hanya di Islam tapi juga di dunia Barat. Ya. Demikian juga kritik terhadap hubungan kausalitas ini telah menyadarkan atau ya memberi dorongan kepada Jalaluddin Rumi dan juga menyadarkan David Hume ya dari Inggris pada abad-abad setelahnya. Sedangkan pengaruh metode atau keraguan atau skeptisisme Al-Ghazali juga sangat kentara ya pada pemikir berikutnya, terutama René Descartes. Sedangkan pandangannya tentang cahaya sangat mempengaruhi Surawadi. Kemudian pengaruh tasawuf, wah, luar biasa. Nanti kita akan bahas lagi pengaruh tasawuf secara khusus ya, pengaruh pemikiran tasawuf Al-Ghazali pada dunia Islam ya, dan kemudian pengaruh pemikiran tasawuf pada dunia Melayu atau Nusantara, seperti yang akan kita lihat pada Abdul Somad Al-Palembang. Adapun pengaruh dari tulisan-tulisannya juga tidak bisa kita abaikan. Kitab Ihya Ulumuddin masih merupakan darling ya, yang sangat digemari terutama di pesantren-pesantren kita. Kemudian Tahaffudzul Falasifah sangat digemari dan mendapat banyak studi ya, baik dari sarjana Barat maupun Islam. Kemudian Al-Iqtisad fil I'tiqad tidak begitu terkenal ya, tapi sangat berpengaruh dalam membentuk teologi Sunni pada umumnya. Dan Al-Munkir wad Dhalal, wah luar biasa, sebuah contoh dari autobiografi ya, yang jarang dilakukan. Yang terkenal hanya autobiografi Ibnu Sina dan Al-Ghazali ini.
Dan di situ kita bisa melihat contoh yang jelas dari bagaimana seorang sarjana mencari kebenaran. Dia tangguhkan semua kebenaran yang dia ketahui dari buku-buku, dia mencoba mencari kebenaran dari dirinya sendiri dengan fondasi yang sangat kuat. Maka dilalui beberapa tahap, ya, misalnya tahap sensory perception, pencerapan indrawi, kemudian perjuangan intelektual, ya, dan kemudian terakhir pada rekorsnya ke dalam dunia tasawuf melalui persepsi intuisi. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.